Qatar sedang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Negara di Teluk Arab ini dipimpin seorang emir bernama Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Negara ini cukup kecil dari segi ukuran wilayah, namun ia menjadi negara terkaya di dunia, di atasnya Luxembourg. Dari sejarahnya, masyarakatnya, geografi, dan populasi yang multikultural, Qatar adalah salah satu negara paling menarik di dunia. Di video kali ini saya akan membahas fakta unik Qatar. Tapi sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini agar saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Kita masuk ke fakta yang pertama. Fakta bahwa Qatar menjadi negara terdatar kedua di dunia dengan titik tertinggi hanya 338 kaki. Hanya Maladewa yang lebih datar dengan titik tertinggi 6 kaki. Ini cocok untuk pengendara sepeda dan pelari, namun bisa jadi menyebalkan bagi pejalan kaki. Statusnya sebagai negara terdatar kedua di dunia bisa terancam, karena permukaan negara ini perlahan naik. Permukaan Qatar saat ini 2 meter lebih tinggi dari 400 tahun yang lalu. Meskipun kelihatannya tidak banyak, selama 4 abad terakhir Qatar perlahan-lahan naik karena pengangkatan geologis. Status ini menurut studi Skytrax World Airport Award 2021. Jika kamu berpergian melalui Bandara Internasional Hamad, kamu akan tahu mengapa tempat ini mendapat rating tinggi dari seni publik yang fantastis untuk kelancaran perjalanan. Bandara Internasional Hamad juga rumah bagi landasan pacu terpanjang di Asia Barat dengan panjang 15.912 kaki dan terpanjang ke-6 di dunia. Penduduk Pulau Al-Khor di Qatar adalah yang pertama menghasilkan pewarna kerang ungu. Para arkeolog telah menemukan benda-benda yang berasal dari milenium kedua sebelum Masehi, dan daerah tersebut adalah yang pertama di dunia yang menghasilkan pewarna kerang ungu. Itulah sebabnya tempat ini juga dikenal sebagai Pulau Ungu. Pulau Al-Khor menjadi salah satu tempat paling menakjubkan di negara tersebut karena hutan bakau yang luas. Maskapai penerbangan nasional Qatar Airways dinobatkan sebagai maskapai terbaik menurut Skytrax World Airport Award 2021. Qatar Airways juga merupakan salah satu dari sedikit maskapai penerbangan terpilih yang terbang ke 7 benua. Dan pada satu titik, Qatar Airways memiliki penerbangan terjadwal terlama di dunia antara Doha dan Auckland pada 16 jam 30 menit. Khor Al-Adaid di Qatar adalah satu-satunya tempat di dunia di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Daerah yang dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 2007 ini merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Faktanya, Qatar sedang berusaha untuk menjadikan daerah itu sebagai situs warisan dunia UNESCO. Qatar adalah sebuah semenanjung yang artinya dikelilingi oleh air di sebagian besar sisinya, memberikan garis pantai yang panjang dengan panjang 563 km. Jalur sepeda Olimpiade di Doha memegang rekor dunia Guinness sebagai jalur sepeda berkelanjutan terpanjang di dunia, yang panjangnya 33 km. Dibuat oleh Asgal, otoritas pekerja umum di Qatar. Trek tersebut selesai pada tahun 2020. Jalur ini melewati 18 underpass untuk memastikan pergerakan tanpa gangguan. Lintasan ini juga memegang rekor beton aspal terpanjang yang diletakkan terus-menerus dengan panjang 25,3 km. Alasan utama orang-orang berkunjung ke Qatar adalah fakta bahwa negara ini termasuk yang paling aman di dunia. Menurut indeks kriminal Numbeo terbaru, Qatar memiliki tingkat kejahatan terendah kedua dengan 14,03 poin dari 100, tepat di belakang Abu Dhabi dengan 11,72.
Menurut angka sensus terbaru dari Desember 2020, jumlah pria melebihi jumlah wanita di Doha sekitar 3:1 dengan hanya 811.600 wanita dari populasi 2.846.118 jiwa. Faktanya, Qatar memiliki rasio pria dan wanita tertinggi di dunia dengan rasio pria atau wanita rata-rata di seluruh dunia mencapai 1,02. Uni Emirat Arab dan Bahrain juga memiliki rasio laki-laki atau perempuan yang tinggi masing-masing sebesar 2,56 dan 1,53. Qatar tidak diragukan lagi merupakan negara yang menarik bagi ekspatriat yang datang ke sini untuk cuaca yang bagus, gaya hidup santai, dan tentu saja gaji bebas pajak. Menurut laporan visit Qatar, daya tarik Qatar begitu besar sehingga sekarang ada lebih dari 2 juta ekspatriat yang tinggal di negara tersebut, yang berarti bahwa orang Qatar termasuk minoritas, sekitar 15% dari populasi. Hewan agung ini yang diselamatkan dari kepunahan pada tahun 1970-an oleh kebun binatang dan cagar alam adalah hewan nasional Qatar. Kamu mungkin pernah melihat Oryx di logo Qatar Airways, atau jika kamu seorang penggemar olahraga, kamu mungkin ingat bahwa Oryx adalah maskot Asian Games 2006 di Doha. Balap unta sangat populer di Qatar, dengan balapan berlangsung di Al Shahania Camel Racing Track antara Oktober dan Februari setiap tahun. Awalnya anak-anak akan digunakan sebagai joki unta, tetapi robot telah digunakan sejak 2004 untuk alasan kesehatan dan keselamatan. Robot-robot tersebut dikendalikan dari jarak jauh oleh para pengembala unta yang sering berkendara di sepanjang lintasan. Penulis Romawi Pliny the Elder merujuk pada penduduk yang sekarang disebut Qatar sebagai Qathari pada pertengahan abad pertama, dan nama tersebut telah mengalami beberapa pengulangan sejak saat itu. Selanjutnya, nama Qatara digunakan hingga abad ke-18. Ketika Qatara menjadi ejaan yang lebih umum dan beberapa variasi termasuk Qatar, Qatar, dan Gutur juga biasa digunakan hingga Qatar secara resmi diadopsi sebagai nama negara. Penyelaman mutiara adalah andalan ekonomi Qatar selama ribuan tahun dan dirayakan sebagai bagian penting dari budaya negara. Itu semua berubah pada tahun 1920-an ketika Jepang mulai mengekspor mutiara budidaya dan pasar kebanjiran. Qatar, seperti banyak negara di kawasan Teluk, beralih ke minyak, mengebor sumur pertamanya pada tahun 1939 dan mengekspor minyak mentah sejak tahun 1949. Lebih banyak ladang ditemukan pada tahun 1960 dan lagi pada tahun 1970. Minyak sekarang menjadi bagian besar dari ekonomi, dan Qatar bahkan memiliki sumur minyak terpanjang di dunia, yaitu 40.320 kaki. Menurut perkiraan Dana Moneter Internasional tahun 2020, produk domestik bruto atau yang disingkat PDB Qatar per kapita mencapai 138.910 dolar. Ia berada di atas Luxembourg, negara terkaya kedua dengan PDB per kapita 112.045 dolar. Tidak mengherankan, banyak dari kekayaan ini berasal dari minyak bumi dan gas alam yang jumlahnya lebih dari 60% dari PDB. Nah, itu adalah beberapa fakta unik Qatar, sang tuan rumah Piala Dunia 2022. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.